Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait jawaban propagasi dalam modul manajemen rantai pasokan dalam perusahaan agribisnis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Aura Nuranti dengan nomor NIM terakhir 038. Yang kedua, ada Sofi Wadah dengan nomor NIM terakhir 065. Yang ketiga, ada Vivitli Agustina dengan nomor NIM terakhir 012. Yang keempat, ada Niwayan Atik Sarmila Dewi dengan nomor NIM terakhir 097. Yang kelima, ada Eka Vina Kusarawati dengan nomor NIM terakhir 108. Dan yang terakhir, ada Resti Maika Wafik dengan nomor NIM terakhir 065. Perkenalkan, nama saya Vivitli Agustina dengan nomor NIM terakhir 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga yang terlibat dalam sebuah rantai pasokan. Yang pertama yaitu lembaga produsen. Produsen berfungsi sebagai organisasi yang membuat produk, termasuk perusahaan yang memproduksi bahan baku dan perusahaan yang memproses produk jadi. Lembaga penghasil bahan baku ini termasuk juga petani, peternak, atau nelayan. Yang kedua yaitu lembaga distributor. Distributor berfungsi sebagai lembaga yang membawa persediaan bahan baku dari produsen dan menyalurkan produk-produk jadi ke konsumen akhir. Yang ketiga yaitu konsumen. Konsumen merupakan pihak yang menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan dan berfungsi memberikan feedback atas produk tersebut. Yang keempat yaitu penyedia jasa. Penyedia jasa merupakan lembaga-lembaga yang berfungsi menyediakan jasa kepada lembaga-lembaga dalam rantai pasokan yang berfokus pada salah satu aktivitas, misalnya transportasi atau penggudangan. 5 keputusan krusial yang harus diambil dalam perencanaan rantai pasok menurut Hugos tahun 2011 adalah yang pertama, produksi. Bidang produksi terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan produk apa yang ingin dipasarkan, berapa banyak yang harus diproduksi dan kapan. Kegiatan ini termasuk penciptaan jadwal produksi induk yang terkait dengan kapasitas pabrik, penyeimbangan dan penjadwalan, kontrol kualitas dan pemeliharaan peralatan. Keputusan tersebut menentukan jadwal produksi, pinjaman kualitas, kapasitas, dan perawatan mesin. Yang kedua adalah persediaan. Permasalahan persediaan terkait jawaban dari persediaan apa saja yang harus disimpan pada setiap tahap dalam rantai pasokan, berapa banyak persediaan yang harus disimpan sebagai bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Tujuan utama dari persediaan ini adalah untuk sebagai penyangga terhadap ketidakpastian rantai pasok. Namun, menyimpan persediaan dalam jumlah besar memerlukan biaya yang besar pula, sehingga isu pentingnya adalah berapa tingkat persediaan yang paling optimal dan penentuan titik pemesanan ulang. Yang ketiga adalah lokasi. Permasalahan lokasi terkait dengan jawaban-jawaban pertanyaan di mana lokasi fasilitas untuk produksi dan penyimpanan persediaan, di mana lokasi yang memerlukan biaya paling efisien untuk produksi dan menyimpan persediaan, apakah fasilitas yang sudah ada saat ini masih dapat digunakan ataukah harus membangun fasilitas baru. Keputusan tersebut akan menentukan jalur pengiriman suatu produk. Yang keempat adalah transportasi. Permasalahan mengenai transportasi terkait dengan jawaban-jawaban pertanyaan bagaimana persediaan dipindahkan dari satu lokasi rantai pasok ke lokasi lain. Transportasi udara dan truk secara umum lebih cepat dan reliable, namun lebih mahal. Pengiriman melalui laut dan kereta api lebih murah, namun memerlukan waktu transit yang lebih lama. Keputusan ini terkait dengan alat apa yang harus digunakan, dilihat dari tingkat kecepatan dan biaya yang minimal. Dan yang terakhir atau kelima adalah informasi.
Permasalahan terkait informasi umumnya menyangkut jawaban dari pertanyaan seberapa banyak data harus dikumpulkan dan seberapa banyak informasi dapat dibagikan. Informasi terkini dan akurat dapat membantu menciptakan koordinasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan informasi yang baik dan tepat, keputusan-keputusan yang strategik dapat diambil, apa yang diproduksi dan berapa banyak, di mana lokasi produksi, dan menyimpan persediaan, serta cara terbaik untuk memindahkannya. Serta informasi yang akurat dan tepat waktu akan menjamin koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu sebutkan perbedaan antara strategi efisien dan responsif di dalam rantai pasok. Efficient supply chain atau strategi atau rancangan rantai pasok yang efisien ini jika diterapkan pada perusahaan akan memungkinkan perusahaan tersebut dapat memprediksi tingkat permintaan atau jumlah permintaan. Contohnya seperti permintaan bahan pokok pada sebuah toko. Pada kondisi ini, strategi yang diterapkan adalah build to stock atau BTS, yaitu berfokus pada efisiensi penggunaan modal dan material serta meminimalkan persediaan. Namun, pendekatan untuk menciptakan efisiensi tersebut tidak cocok untuk produk-produk inovatif karena produk inovatif tersebut lebih mengarah ke responsif, di mana bisa melakukan riset pasar dengan lebih baik, sehingga bisa menangkap apa yang diinginkan konsumen. Kemudian meningkatkan kemampuan inovasi, sehingga bisa memunculkan produk-produk baru yang memang disukai oleh pelanggan. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu strategi responsif rantai pasok atau responsive supply chain. Jadi, rantai pasokan yang responsif didesain untuk merespon permintaan secara cepat dalam rangka menghindari ketidakpastian. Rancangan ini efektif diterapkan pada perusahaan yang memiliki variasi produk yang tinggi dan kepastian permintaan yang rendah. Perusahaan dikatakan menggunakan responsif strategi apabila perusahaan tersebut mampu untuk 1. Menanggapi dan mengatasi permintaan dalam jumlah yang besar. 2. Memenuhi kebutuhan pelanggan dalam waktu yang dekat. 3. Menangani variasi produk yang banyak. 4. Memberikan pelayanan yang tinggi kepada pelanggan. Dan yang kelima, menangani ketidakpastian permintaan. Kemudian, berdasarkan keputusan teknisnya, masing-masing strategi tersebut dikaitkan dengan sistem penggerak rantai pasokan. Berdasarkan sistem produksi, dalam strategi efisien, tingkat utilitas sistem produksinya harus tinggi. Berdasarkan keputusan taktis tentang persediaan, dalam strategi efisien memerlukan upaya untuk minimasi tingkat persediaan. Hal tersebut dimaksudkan supaya bisa tetap menjaga keefisiensian tingkat persediaan. Berdasarkan sistem transportasinya, dalam strategi efisien lebih kepada pengiriman beban penuh atau container load atau truck load. Atau bisa dibilang dalam sekali pengiriman, satu truk bisa memuat beban dengan jumlah yang banyak atau penuh. Hal ini dimaksudkan supaya bisa lebih mengefisiensikan jumlah biaya yang dikeluarkan dan waktu yang digunakan dalam proses transportasi atau pengiriman. Berdasarkan lokasi fasilitas, dengan strategi efisien, pabrik ditempatkan pada lokasi dengan ongkos tenaga kerjanya yang murah. Hal ini dimaksudkan supaya ongkos yang dikeluarkan tenaga kerja untuk sampai di pabrik itu murah atau tidak banyak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Berdasarkan sistem pengembangan produk, strategi efisien lebih fokus pada minimisasi ongkos yang dikeluarkan selama proses pengembangan produk tersebut. Dan berdasarkan keputusan tentang pasokan, dalam strategi efisien, kriteria utama dalam memilih supplier adalah berdasarkan harga dan kualitas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa strategi efisien dan strategi responsif dibedakan dalam keputusan taktis. Pada keputusan taktis sistem produksi, pada strategi responsif, sistem produksi harus fleksibel dan memiliki kapasitas yang ekstra. Kemudian, keputusan taktis pada persediaan, strategi responsif memerlukan persediaan pengaman yang cukup di lokasi yang tepat.
Pada keputusan taktis transportasi, strategi responsif dilakukan dengan memerlukan transportasi yang cepat. Kemudian pada keputusan taktis lokasi fasilitas, strategi responsif dilakukan dengan mencari lokasi yang dekat dengan pasar, memiliki akses tenaga yang terampil, dan teknologi yang memadai. Kemudian pada keputusan taktis pengembangan produk, strategi responsif menggunakan desain modular dan menunda diferensiasi produk sebisa mungkin. Kemudian yang terakhir, pada keputusan taktis pasokan, strategi responsif memilih supplier berdasarkan kecepatan, fleksibilitas, dan kualitasnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 4, yaitu mengapa kinerja rantai pasok perlu diukur? Jelaskan. Pengukuran performansi atau kinerja merupakan cara yang sangat berguna dan penting bagi kesuksesan manajemen rantai pasok. Dengan adanya pengukuran kinerja yang efektif, mampu mengungkapkan penyesuaian apa sih yang diperlukan dalam aliran rantai pasok. Penyesuaian yang dilakukan oleh rantai pasok ini akan meningkatkan kinerja manajemen rantai pasok, meningkatkan kerjasama yang efektif antara perusahaan dengan pemasok dan pelanggan untuk melancarkan rantai pasok apa yang menunjukkan adanya proses yang interaktif. Kemudian pengukuran kinerja pada manajemen rantai pasok melibatkan proses internal dan kinerja yang diharapkan dari perusahaan anggota rantai pasok lainnya atau supplier. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas, perencanaan, dan pengendalian. Pengukuran kinerja diartikan sebagai proses kuantifikasi efektivitas dan efisiensi dari sebuah aktivitas yang memiliki tujuan membantu perusahaan melakukan identifikasi peluang dan optimisasi aktivitas operasinya. Sistem pengukuran kinerja ini diperlukan untuk melakukan 4 hal. Yang pertama, untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Kemudian selanjutnya mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan. Yang ketiga, mengetahui di mana sih posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dan kemudian yang terakhir, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Outsourcing merupakan suatu upaya memperoleh produk atau jasa yang biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dari pemasok luar. Nah, perusahaan biasanya mengalihkan fungsi-fungsi yang dahulunya dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri agar dilakukan oleh perusahaan lain. Fungsi-fungsi itu seperti fungsi pembukuan, fungsi pemeliharaan gedung, atau layanan telepon dan jasa yang lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan lainnya. Baik, berikutnya adalah risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan ketika menggunakan pengalidayaan atau outsourcing. Yang pertama yaitu informasi dari perusahaan tersebut rentan bocor. Nah, walaupun perusahaan tidak menggunakan jasa outsourcing untuk mengerjakan jasa-jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama bisnis, namun tetap saja perusahaan tersebut akan mendapatkan informasi-informasi penting seputar dengan kegiatan bisnis dari perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang kedua yaitu ketergantungan pada tenaga kerja outsourcing, di mana perusahaan yang menggunakan pekerja outsourcing akan berpotensi untuk mengalami ketergantungan. Hal ini terjadi apabila ada sistem atau cara kerja yang dirahasiakan oleh perusahaan outsourcing, sehingga perusahaan yang menggunakan jasa ini tidak bisa mengetahui hal tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kehilangan kontrol manajerial, di mana perusahaan dapat kehilangan kontrol manajerial dari perusahaannya sendiri karena perusahaan outsource itu tidak akan mendorong perusahaan untuk maju, melainkan mendorong untuk membuat keuntungan dari layanan yang mereka sediakan. Baik, untuk risiko selanjutnya yaitu keuntungan tidak diperoleh secara cepat dan juga cukup signifikan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menerapkan outsourcing tidak memperoleh dengan jumlah yang signifikan karena perusahaan harus membagi keuntungan dengan tetap memperhitungkan hal-hal lainnya dengan perusahaan outsourcing yang berkaitan. Lalu untuk risiko yang selanjutnya yaitu suntikan kas yang tidak diperoleh sama sekali. Hal ini dikarenakan perusahaan pendukung yang juga mengalami kesulitan keuangan. Lalu untuk risiko selanjutnya yaitu kekurangan sumber daya.
Hal ini dikarenakan sumber daya dalam perusahaan yang menerapkan outsourcing dapat berkurang dengan tingkat pengurangan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah kepentingan lain yang menyebabkan diperlukan adanya pembagian serta pemindahan terkait dengan tugas serta job desk yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, untuk risiko selanjutnya yaitu dapat membebaskan diri dari fungsi yang sulit, di mana sumber daya pada perusahaan dapat membebaskan diri dengan mudah pada perusahaan yang menerapkan outsourcing. Hal ini dikarenakan adanya pembagian tugas serta pemindahan tenaga kerja yang menyebabkan sumber daya dapat memilih job desk atau tugas yang sesuai dan tidak memungkinkan untuk peserta meninggalkan tanggung jawabnya. Lalu untuk risiko yang selanjutnya yaitu perusahaan tidak dapat memperoleh atau dikendalikan secara bebas. Hal ini dikarenakan terdapat pembagian job desk atau tugas pada perusahaan yang menerapkan outsourcing. Hal ini menyebabkan perubahan tidak dapat dikendalikan oleh satu orang dan tentunya dalam keberjalanan perusahaan harus ada koordinasi yang baik antara masing-masing komponen pendukung yang menunjang keberlanjutan dari perusahaan yang berkaitan. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.